Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah kita sudah nyampe di wilayah Silorejo. Beliaunya mungkin masih dari lokal ya. Ini di wilayah Silorejo Blitar. Mau upgrade ke domba crossingan super yang bulu keriting. Jadi memang beliau ini lumayan agak ragu karena memang saat ini banyak juga yang penipuan juga. Saya mengapresiasi juga memang harus hati-hati dalam media sosial, dan karena kita juga online juga harus hati-hati. Dan alhamdulillah juga kita sudah mendarat. Beliau memang mau mencoba di yang superan karena dari dulu masih di tahap lokalan ya. Oke, langsung saja kita tanya dengan konsep kandang seperti apa Pak, dan pakan seperti apa. Oke Pak, selamat malam dengan Pak Sinten. Malam dengan Bapak Irwanto yang pastinya masih bertempat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silorejo, Kabupaten Blitar. Oke, ini awal ternak sudah berapa tahun Pak? Kalau dulu sudah pernah ternak selama kurang lebih 2 tahun, terus berhenti karena ada kesibukan lain. Jadi untuk sekarang ini dimulai dari lokalan. Ini sudah punya ada 4 indukan, terus 4 indukan. Ini mau agak upgrade ke yang lebih bagus. Ini jadi upgrade. Mudah-mudahan bisa lancar. Amin ya. Pak, ini dari awal dulu ke Jawa dulu atau langsung di domba sih Pak? Langsung di domba. Alasannya apa sih Pak di domba? Karena perawatan lebih mudah, dan kalau di domba itu peranakannya juga lebih, kalau pemasaran terutama di pemasaran lebih mudah. Di daerah sini ya Pak? Iya. Tapi di wilayah Kesamben? Wilayah meliput wilayah Silorejo sampai ke Wlingi. Ini Pak ya? Iya. Pasarnya mungkin lebih ke Blitar, mungkin juga lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Jadi pasarnya ikut Wlingi ya Pak ya? Mayoritas kalau ke domba lebih ke Wlingi. Wlingi ya Pak ya? Kalau di daerah sini Pak ya, Iya. Silorejo ini ya, Iya. ini rata-rata peternak itu di Etawa, Jawa atau di domba sih Pak? Kalau di sini mayoritas ke kambing ya, macam-macam, ada yang Etawa, ada yang apa itu bur, terus pokoknya macam-macam. Modus lokalan Jawa juga banyak ya. Kalau yang domba masih jarang. Ini kenapa inisiatif jenengan ke domba sih Pak? Ini membuat acuan untuk teman-teman sih ini. Ya pokoknya lebih untuk perawatan jelas lebih mudah, terus buat pakan juga gimana ya, pokoknya lebih mudah dalam perawatan ya Pak ya? dan kesehariannya gitu ya. Kalau ini dulu mulai awal berarti sudah berapa tahun Pak? Mulai awal sudah 1,5 tahun sampai 2 tahunan. 2 tahunan ya. Awal dulu punya indukan coba-coba lokal ada 8, terus jangka waktu hampir 2 tahun, jumlah total dari keseluruhan mulai induk dan peranakan sekitar 50. Berarti sukses Pak ya? Insya Allah. Kalau awal dulu Pak kan ya, belum mengenal ya, itu kan belinya juga pasti di pasar ya Pak ya? Pasar Wlingi ya. Berarti milihnya yang sudah laktasi atau mungkin yang masih doro sih Pak? Kalau dulu saya memilih yang sudah buntingan. Yang sudah bunting ya? Baik itu sudah doro atau laktasi? Doro dan laktasi lah. Doro dan laktasi. Terus untuk kesulitan atau hambatan selama 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun ini apa sih Pak? Kalau hambatan sih sepertinya nggak ada. Kalau masalah ada di peranakan ada yang sakit atau yang meninggal itu wajar, lumrah itu kan. Soalnya di tempat saya dulu kan, pengalaman saya dulu kan untuk beranak itu ada 4, ada 5, minim 3. Dan dari situ mungkin kebanyakan anakannya gitu. Cuma mungkin kalau anakannya 2 atau 3 mungkin bisa selamat gitu Pak ya. Lebih baik 2 aja. 2 aja. Nah, ini mengutip dari pembicaraan jenengan, ini banyak kan Pak ya pemula yang inginnya anaknya langsung 3, langsung 4. Ini menurut pengalaman jenengan itu lebih enak yang seperti apa sih Pak? Lebih enak yang 2. Lebih enak yang 2. Enaknya di segi apa Pak? Soal perawatan jelas indukan kan putingnya 2 gitu ya. Kalau 3 masih repot Pak ya? Iya, masih repot. Masih repot ya. Masih repot. Dan kalau lebih dari 2 itu mesti ada yang
gimana ya, pertumbuhannya lambat. Iya. Pasti ada yang kekurangan, iya, kekurangan susu gitu Pak ya. Kalau dari segi kandang Pak, ini awalnya dulu membuat kandang ya yang ini atau mungkin beda sih Pak? Kalau dulu ini semua saya buat kandang. Jadi satu ya Pak ya? Koloni. Berarti ukuran 3 kali ada 7 ya Pak ya? Iya, ada 7. 7 ya? Sekitar 7 kali 3. 7 kali 3 isi 50 ya Pak ya? 50. Itu dijual semua, sekarang nyoba lagi gitu? Iya, nyoba lagi. Berarti ini berhasil dalam waktu 1,5 tahun ya, hanya 8 Pak ya? Iya, 8, mulai 8 indukan. Berarti 2 kali peranakan ya Pak ya? 2 kali peranakan. Berarti dari sisi itu kalau memang niat breeding sebenarnya bisa jadi banyak Pak ya, kalau memang telaten dulu gitu Pak ya? Ya kalau menurut saya dibanding penggemukan mending ke breeding. Soalnya kelebihan dari breeding itu kan jangka waktu kita bisa jangka waktu lama, bisa jangka waktu panjang. Dan kalau juga tabungan gitu Pak ya? Iya, kalau dihitung-hitung tetap masih lebih baik ke breedingan. Modal awal hanya mengeluarkan modal awal, tapi seterusnya itu adalah untung gitu Pak ya? Cuma jangka waktunya agak panjang selambi kita belajar gitu Pak ya, merawat domba. Berarti kalau di awal berarti tidak mempunyai pengalaman ternak domba gitu ya Pak ya? Kalau di awal nggak pernah ada. Dulu itu saudara itu ada domba sekitar berapa ekor ya, indukan 2. Terus jadi dalam setahun itu jadi sekitar 12 ekor itu 12 ekor ya. Terus dari situ saya coba ingin ya, ingin juga. Terus akhirnya dapat pengalaman juga ya, masalah domba ya dari belajar itu sendiri. Kalau untuk penyakit yang dari 1,5 tahun dulu Pak yang dialami itu sangat rentan banget atau gimana sih Pak? Kalau masalah penyakit nggak ada ya? Iya. Kalau sakit mata itu lumrah lah. Dalam domba itu kalau sakit mata lumrah ya. Tapi kalau dari lihat kandang Pak, ini berarti dari awal jenengan sudah menggunakan kandang panggung ya? Iya, kandang ini panggung. Kenapa Pak? Banyak sekarang yang ada yang langsung di tanah, mungkin ada yang pakai kandang terkoleksi yang setiap hari kita harus membersihkan. Menurut jenengan seperti apa sih lihat di media sosial Pak? Kalau kandang panggung kelebihannya kan buat ternak itu lebih sehat. Kebersihannya terjaga. Kebersihannya terjaga. Dan tidak setiap hari untuk membersihkan. Dan untuk segi pakan Pak, ini kan media sosial sekarang ini jenengan kan mungkin mengikuti ya. Jenisnya juga banyak, ada kayak fermentasi hijauan, fermentasi kering, mungkin silase atau hijauan. Nah kalau dari jenengan sendiri dari awal dulu menerapkan pakan apa sih Pak? Kalau awal saya dulu, saya kan kebetulan kan ada ampas tahu. Jadi untuk campuran gitu ya Pak ya? Ampas tahu dan tetap pakai penghijauan liar. Berarti seratnya pakai rumput liar, terus proteinnya menggunakan, berarti termasuk lengkap kan gitu Pak ya? Jadi ini produksi sendiri ya Pak ya? Iya, produksi sendiri. Berarti untuk kendala pakan ini nggak ada kendala ya Pak ya? Nggak ada, kalau masalah pakan nggak ada kendala. Jadi dari awal dulu fan-fan aja tidak ada kendala gitu Pak ya? Jadi mungkin kalau wilayah Blitar ini bisa main juga ke kandang jenengan ini Pak ya? Jadi seperti sharing kali belajar bareng. Belajar bareng. Ini masih belum akan membuat fermentasi seperti yang lain Pak? Kalau fermentasi belum punya pikiran. Belum punya pikiran. Ya, soalnya kalau masih segini insya Allah masih masalah pakan masih cukup lah. Karena masih pernah 50 tapi masih nutut gitu Pak ya. Jadi memang banyak kan Pak ya di media sosial yang kalau hijauan kurang gitu. Menurut jenengan yang selama 1,5 tahun ini berarti menampik bahwa kalau hanya hijauan kurang bisa bagus, ternyata juga bagus dombanya. Kalau masalah hijauan, kalau saya lebih ke hijauan, memilih lebih ke hijauan. Kalau masalah campuran itu, kalau fermentasi saya kurang pas. Kalau buat breeding, kalau buat penggemukan masuk ya Pak ya, masuk aja kan, soalnya jangka waktu pendek kita dalam panen ya. Berarti ternak breeding itu meskipun dengan rumput liar juga hasilnya juga bagus gitu Pak ya? Paling bagus rumput liar, dan kalau ada ya ampas tahu lah. Ampas tahu sedikit ya Pak ya? Sedikit.
Produksi berapa setiap harinya, Pak? Kalau dulu sampai 1 kuintal, tapi kalau sekarang mulai awal tahu dan mulai awal lagi domba. Ya, tapi kalau lihat dari lokalan juga bagus Pak, ini pemilihannya jenengan saya akui bagus dan besar dan patut untuk dicontoh ini Pak. Jadi gak asal lokal tapi harus tahu kualitas kualitas. Berarti karena mungkin dari pengalaman satu tahun setengah ini bisa tahu mana indukan yang bagus, mana indukan yang kurang bagus untuk breeding. Oke Pak, terima kasih untuk ordernya yang ini ya teman-teman, yang 4 ekor beliau masih coba. Kita support dengan yang seperti ini agar nanti bisa membedakan yang standar dan yang bagus. Oke Pak Hermanto, terima kasih waktunya. Semoga ini bisa mendukasi teman-teman ya, minimal untuk sharing-sharing. Nanti kalau mungkin daerah wilayah Blitar ingin datang ke sini sharing, monggo bisa ya Pak ya. Bisa Pak. Silakan. Silakan ya. Oke Pak, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi demikian teman-teman untuk perbincangan ya kita di tempat beliau. Jadi lokal pun kalau memang benar cara pemilihannya memang bagus dan tidak menampik kemungkinan kalau beliaunya juga suksesnya karena memang teliti dalam pemilihan bibit. Dan sekarang ini dari setahun setengah ini baru memulai lagi dan ingin coba yang crossingan dengan bulu keriting, sudah kita hadirkan di kandang beliau. Semoga ini bisa membantu beliau untuk angan-angannya seperti apa sih ke depannya. Nah ini semoga ini juga pernah di tempat beliaunya. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan langsung WA, atau mungkin ingin datang ke tempatnya Pak Hermanto bisa WA, nanti kita akan sambungkan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.